فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kata Allah Azza wa Jalla, "Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Berlumba-lumbalah kalian di dalam kebaikan. Kemanapun kalian berada, Allah akan menumbulkan kalian seluruhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah, "Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Berlumba-lumbalah kalian di dalam kebaikan. Hanyalah kepada Allah kalian akan kembali, dan Allah memberi tahukan kepada kalian apa yang kalian telah berselisihan. Ikhwani, oleh kerana itu Allah tabaraka wa ta'ala menanzurkan kepada kita, bahkan memerintahkan kita agar kita bersegera untuk mendapat ampunan Allah, untuk mendapat keridaan Allah, untuk mendapat balasan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita agar kita berlumba-lumba di dalam amalan kebaikan tersebut. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan agar kita berlumba-lumba, agar kita bersegera untuk mendapatkan keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Apa kesempatan itu? Umur manusia. Umur manusia. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan umur manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Allah di sini bersumpah. Kalau bahasa Arab, jika orang ingin menegaskan perkataannya kepada engkau, dia bersumpah. Baik, kenapa Allah bersumpah kepada kita? Tanpa Allah bersumpah kita apa? Kita membenarkan kata Allah Azza wa Jalla. Tapi jika Allah bersumpah, jika Allah menegaskan katanya kepada kita, artinya hal ini sangat penting. Agar kita sangat memperhatikan kepada apa yang datang setelah sumpah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Wal 'asr," demi masa. Yang dimaksud di sini bukan masa yang panjang, masa dunia, tidak. Yang maksud di sini masa yang berkaitan dengan kita masing-masing. Masa yang berkaitan dengan kita adalah umur kita. Umur kita. Dan umur kita yang kita memiliki bukan kemarin sudah selesai, sudah lewat. Kita tidak memiliki kemarin. Bukan juga besok, karena kita tidak memiliki besok. Siapa di antara kita jamin dia akan ada besok? Tidak ada. Taib. Masa di sini apa maksudnya? Sakaran. Anta hanya memiliki dari semua umur ini saat sakaran ini. Saat sekarang engkau bisa bertaubat. Saat sekarang engkau bisa bertakarrub kepada Allah. Saat sekarang engkau bisa mempunyai ikhtiar agar melepas diri dari semua kezaliman. Saat sekarang engkau bisa meminta maaf kepada orang yang engkau menzalimi. Hanya engkau memiliki saat sekarang saja. Kemarin tidak memiliki, besok tidak memiliki. Allah berfirman, "Wal 'asr," demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Di dalam kerugian. Subhanallah. Semua orang rugi. Rugi terhadap masanya. Rugi terhadap kesempatan yang Allah memberikan kepadanya. Rugi. Rugi dunia, rugi akhirat.
illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling memberikan nasihat dan saling memberikan wasiat untuk kesabaran. Allah subhanahu yang tidak menggunakan apa yang Allah memberikannya, maka dia akan terjerumus di dalam murka Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Seorang di antara kalian penciptaannya akan dikumpulkan pada rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian akan menjadi alaqah misla dhalik. Dia akan menjadi segumpal darah juga selama 40 hari lagi. Dan akan menjadi mudghah misla dhalik. Dan akan menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi. Kemudian Allah menutus malaikat kepadanya agar mencatat berapa perkara. Yang pertama, rizkinya. Lihat, rizki dicatat sebelum segala sesuatu yang lain. Rizkinya. Kemudian ajalnya. Kemudian amalnya. Kemudian apakah dia sengsara atau berbahagia. Ini semuanya dicatat. Sudah di dalam kitab kita, di dalam takdir kita, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala terhadap apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian yang membuat kita takut khawatir ujung hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar." Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguhnya seorang di antara kalian akan melakukan perbuatan penghuni surga masa yang panjang. Kemudian di antara dia dan surga hanya satu hasta saja. Maka takdir Allah kitabnya akan mendahulunya. Lalu dia mengamalkan perbuatan penghuni neraka, kemudian masuk neraka. Dapat su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kemudian seorang di antara kalian melakukan perbuatan penghuni neraka. Kemudian hanya di antara dia dan neraka satu hasta. Lalu kitabnya mendahului beliau. Takdir Allah mendahului beliau. Lalu dia mengamalkan atau melakukan perbuatan penghuni surga. Lalu dia mati masuk surga. Yani orang bisa melakukan amalan baik seluruh umurnya, kemudian dia mendapatkan kematian yang buruk. Ya, kenapa? Karena amalan-amalan beliau pamer kepada manusia, bukan ikhlas karena Allah. Bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ikhwani, manusia terhadap tugas yang pertama ini membagi dua bagian. Manusia di hadapan tugas yang pertama ini, yaitu ibadah kepada Allah, ada dua bagian. Bagian yang pertama, mereka seperti hewan ternak. Seperti orang kafir, faham? Seperti orang munafik. Mereka seperti hewan ternak, wal'iyadu billah. Allah menciptakan mereka sesuai dengan rupa manusia. Tetapi mereka di sisi Allah tetap seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau wahai Muhammad menjadi kuasa atasnya atau wakil atasnya? Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun? Atau engkau mengira bahwasanya kebanyakan mereka mendengar atau memahami? Inhum kal an'ami bal hum adallu sabila. Bahkan mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka manusia, tapi mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang menguasai mereka, jiwa mereka.
Yang menatur mereka keinginan mereka, bukan keinginan Allah atau perintah Allah. Mereka itulah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Wal'iyadu billah. Dan Allah juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 12, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang kafir, mereka bersinan-sinan, mereka makan-makan seperti hewan ternak. Wan naru mathwan lahum. Dan neraka jahannam itu tempat kembali bagi mereka, wal'iyadu billah. Bahkan kata Allah Azza wa Jal, ayat ini sangat-sangat keras atas kita. Kata Allah Azza wa Jal, "Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha." Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Orang sudah tahu kebenaran, orang sudah naji, sudah hadir majlis ilmu, sudah mendengar ceramah-ceramah, sudah mempelajari ilmu. Fansalakha minha. Tiba-tiba dia melepaskan diri darinya, wal'iyadu billah. Dia tahu ini perintah Allah, ini syariat Allah, dan dia berpaling darinya, wal'iyadu billah. Seakan-akan dia tidak pernah mendengar perintah ini atau keterangan ini dari Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya. Fansalakha minha. Lalu dia melepaskan diri darinya. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu syaitan mengikutinya, wal'iyadu billah. Terus menerus menggodanya, wal'iyadu billah. Fakana minal ghawin. Lalu dia termasuk orang-orang yang, wal'iyadu billah, yang sesat. Kata Allah, "Walau syi'na larafa'nahu biha." Walau syi'na larafa'nahu biha. Jika kami inginkan, maka kami mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat ini. Apa artinya? Dia sudah mendengar ayat Allah, sudah mengetahui ilmu, tapi dia berpaling darinya, melepaskan diri dari ayat itu. Jika kita ingin memuliakannya, maka kami berikan taufik kepadanya agar dia menjalankan ayat-ayat Allah. Akhirnya kami meningkat derajatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Apabila kami menginginkan, maka kami menangkat derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ila al-ard. Akan tetapi mereka itu sudah cenderung kepada dunia, bumi. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang itu seperti anjing, wal'iyadu billah. Subhanallah. Seperti anjing. Bayangkan bagaimana Allah berikan perumpamaan yang sangat-sangat buruk kepada orang yang diberikan ayatullah, diberikan ilmu dari Allah, kemudian dia berpaling dari ilmu itu. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang itu seperti anjing, wal'iyadu billah. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Faham? Jika engkau bermain sama anjing atau membiarkannya, maka dia terus menjalurkan lidahnya, wal'iyadu billah. Faqsusul qasasa la'allahum dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusul qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka berikanlah mereka cerita-cerita agar mereka fikir. Ikhwani, ini manusia yang pertama yang mengabaikan syariat Allah, yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia yang kedua, mereka memuliakan syariat Allah, berpegang teguh kepada agama Allah Azza wa Jalla. Mereka terus beribadah kepada Allah, berserah diri kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah memuliakan mereka, Allah mengagunkan mereka. Allah lah yang memberikan taufik untuk mereka agar mereka bisa beribadah kepadanya.